Pemirsa, sidang pembunuhan dua anggota organisasi masyarakat di Pengadilan Negeri Medan berakhir ricuh. Keluarga korban tidak terima vonis hakim yang bebas terdakwa. Keluarga korban pembunuhan memaksa masuk ruang sidang usai vonis yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara dibacakan. Kalian fakta hukum tadi ada peristiwa dan itu dia yakin. Saksi fakta juga keluar dari itu dan itu juga dia yakin. Sekarang tiba-tiba hakim memutuskan lain. Keluarga korban tidak terima dengan vonis yang membebaskan terdakwa pembunuhan anggota Ormas Pemuda Pancasila pada 8 Maret 2019. Polisi pun berusaha mengusir massa keluar dari gedung pengadilan, tetapi tetap saja massa merangsek masuk ruang sidang untuk mencari hakim yang menjatuhkan vonis bebas. Ternyata ruang sidang sudah kosong. Keluarga korban meminta seharusnya dua terdakwa pembunuhan dihukum atas perbuatan mereka. Saya kecewa atas keputusan ketiga hakim tersebut. Karena jaksa menuntut 6 tahun, kenapa putusan bebas? Ya jelas nggak terima. Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Sunardi dan Syahwan Habibi selama 6 tahun penjara pada 17 Maret lalu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, di Padalarang, Jawa Barat, ratusan orang mendatangi sebuah pabrik kosmetik untuk menuntut pekerjaan. Aksi ini membuat kerumunan sehingga mengabaikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Video amatir ini merekam saat massa menggeruduk sebuah pabrik kosmetik di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu pagi. Mereka menuntut pihak perusahaan membuka lapang pekerjaan bagi warga sekitar, sekaligus mempertanyakan perizinan operasional pabrik. Namun aksi ratusan orang ini membuat kerumunan sehingga mengabaikan protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Sementara tidak ada upaya aparat keamanan di lokasi untuk mencegah kerumunan. Dengan berdirinya perusahaan itu paling tidak kan ada kulon dulu lah, ada izin dan sebagainya. Sementara di sini kan warga di sini terang rawan air bersih, masalah tenaga kerja, masalah juga fasilitas terhadap lingkungan. Hingga aksi berakhir, massa membubarkan diri dengan damai. Dari Padalarang, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu ratusan buruh perusahaan kontraktor asing menggeruduk gedung Pengadilan Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar perusahaan yang telah dipilotkan segera membayarkan gaji yang tertunda sekian lama. Ratusan buruh perusahaan kontraktor asing asal Cina, PT CNQC Mitra Jo, menggelar aksi di halaman gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aksi buruh ini menagih janji pihak perusahaan yang hingga kini belum juga membayarkan gaji mereka. Sejumlah buruh berupaya masuk ke dalam ruang sidang hingga rapat kreditur PT CNQC Mitra Jo dengan agenda pencocokan piutang pembahasan proposal perdamaian dan voting terpaksa ditunda. Serta adanya pihak yang mengajukan renvoy prosedur alias bantahan kreditur terhadap daftar tagihan sementara saat rapat digelar. Perusahaan berskala internasional dan bergerak di bidang konstruksi ini dipilotkan pemerintah saat kondisi pandemi COVID-19 terjadi. Pertimbangan perusahaan asing dinyatakan pilot karena ada keuntungan lebih besar dari mitra lokal, investasi, dan tidak adanya aset di Indonesia. Rapat kreditor dengan agenda pencocokan piutang, pembahasan proposal perdamaian, dan rencana voting. Tapi tadi disampaikan majelis bahwa ada beberapa pihak yang melakukan upaya hukum berupa renvoy prosedur sehingga itunya tidak jadi dilakukan, votingnya tidak jadi. Jadi nanti segala voting, segala upaya apa pilot atau homologasi akan dilakukan setelah putusan renvoy prosedur yang sekarang sedang berproses dilakukan oleh pihak-pihak.
mengundang kepada para kreditor dan debitur untuk vote di NQC dan PT Mitra masih berkomitmen. Tapi alhamdulillah tetap dipertimbangkan bahwa apa dari yang kurir persyarat. Kemudian akan lakukan kedudukan keuangan dari para debitur dari Logos dan dari Agung Panorama. Waktu saja tak menjelaskan berapa kali cicilan dan berapa besarnya nilai pembayaran. Majelis Hakim sebagai fasilitator keuangan hakim pengawas, sehingga kita harus sama-sama mendengar, kita sama-sama dengar. Adalah kreditor, pemohon, dan debitur. Hingga saat ini para daftar piutang atau perusahaannya, daftar kreditor atau debitur perusahaan kurir persyarat. Dari debitur hadir, dari tim tercipta perdamaian pada pertemuan itu. Bisa tercipta perdamaian dalam upaya ini. Terima kasih Bapak. Yang mempunyai kewenangan untuk berbicara.